wajahku. Aku sudah kembali. Sudah lama, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Ziteng, aku sudah menunggumu kembali selama bertahun-tahun. Kakek sudah lumpuh. Si Yuan berteriak. Wajahnya saat ini pucat. Tidak perlu takut, kakek. Aku kembali sekarang. Si Ziteng adalah individu yang kuat. Meskipun dia tidak terlalu terkenal di antara orang-orang biasa di ibu kota. Alasan mengapa banyak orang tidak tahu tentang dia adalah karena dia jarang muncul di ibu kota. Rumor mengatakan bahwa ia menjadi murid dari pegunungan surgawi kuno dan mengambil binatang buas kuno sebagai gurunya. Paman 15, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Si Ziteng berjalan mendekat dan mengungkapkan dirinya. Tidak hebat. Setelah kembali ke klan, apa yang saya lihat membuat saya sangat sedih dan kecewa, jawab kakek 15. Paman 15, tubuhmu sepertinya penuh energi, jadi bagaimana mungkin? Kata si Ziteng. Kenapa kamu peduli? Bukankah kamu kembali untuk berurusan denganku? Nada suara The Great Demonic God sangat dalam. Aku benar-benar tidak ingin melawan Paman 15, tapi kadang-kadang, benar-benar tidak ada pilihan, karena hal-hal telah mencapai tingkat seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan. Si Ziteng berbicara dengan jelas. Kamu sadar dan jelas tentang semua yang terjadi. Kakek 15 bertanya. Benar, saya mengerti semua yang terjadi saat itu, dan saya tahu apa yang terjadi hari ini juga, jawab si Ziteng. Ekspresi Dewa Iblis besar menjadi dingin. Dia sadar bahwa bakat keponakannya sangat luar biasa, jauh melebihi bakat jenius lainnya beberapa kali. Apakah kamu benar-benar akan melanjutkan jalan ini? Kakek 15 bertanya dengan berat. Paman 15, kamu seharusnya tidak kembali. Jalan yang telah diambil klan saya pada akhirnya akan berakhir dengan kekuasaan dan kemakmuran. Dengan Yier di sini, kita pasti akan naik ke puncak. Kata-kata si Ziteng tidak terlalu keras, tetapi masih memiliki aura yang mengintimidasi. Dengan kata lain, kamu mengatakan bahwa dengan kamu dan Yier di sini, aku seharusnya tidak kembali, kan? Anda percaya bahwa Anda berdua cukup untuk membawa klan menuju kebesaran. Mata Great Demonic God bersinar saat dia menatapnya. Mungkin, si Ziteng tersenyum ketika dia berbicara. Si Ziteng, kamu terlalu sombong. Salah satu kakak laki-laki kakek 15 tidak bisa menahan diri dan berteriak. Tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya kosong di dalam. Jika kalian semua terus seperti ini, Martial Imperial Manor pada akhirnya akan berantakan dan dihancurkan. Kakek 15 sudah tidak mau berkata apa-apa lagi setelah mencapai titik itu. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan sejak lama. Si Ziteng, kamu harus tahu bahwa tulang tertinggi Yier telah dicuri. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Seorang tetua sekte berteriak. Istri saya telah meninggal, tertusuk oleh tombak si Ziling. Jika kita benar-benar melihat ini, bagaimana seharusnya konflik ini diselesaikan? Wajah si Ziteng menjadi sedingin es. Kamu hanya mengenali hukuman berat yang dijatuhkan kepadamu oleh orang lain. Mengapa Anda tidak memikirkan sedikit tentang alasan di balik itu semua? Seorang anak yang seharusnya menjadi makhluk tertinggi hancur dan hampir terbunuh. Seberapa kejam itu? Seorang tetua sekte berteriak. Itulah mengapa aku mengatakan untuk berhenti memikirkan masa lalu. Kenaikan Yier ke kekuasaan tak terbendung. Apakah ada di antara ahli waris Anda yang lebih menonjol darinya? Jika ada, maka saya akan berbalik dan pergi. Si Ziteng berbicara dengan dingin. Singkatnya, Anda mengatakan bahwa saya seharusnya tidak kembali, dan seharusnya tidak mengatur ulang klan saya. Benar, kakek 15 berbicara. Paman 15, kamu seharusnya tidak kembali. Yier saja sudah cukup untuk klan saya, kata si Ziteng dengan tenang. Menyerangmu dengan satu pukulan sedikit menyia-nyiakan bakat alamimu, tapi aku tidak akan memenuhi hukum keluarga jika aku tidak menjatuhkanmu. Ini adalah kata-kata tanpa ekspresi Dewa Iblis Agung. Wajahnya sudah menjadi mendung. Paman 15, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Si Ziteng tertawa. Matanya yang misterius, kulitnya yang putih bersih, dan helaian rambut hitamnya yang berkilau memberikan kesan mendalam pada orang lain yang sulit untuk dilupakan. Kamu masih belum cukup. Dewa Iblis Agung hanya memiliki kata-kata ini. Saya 10 tahun lebih muda dari Anda, dan Ziling 10 tahun lebih muda dari saya. Meski budidaya tidak tergantung tahun, tapi pasti ada korelasinya. Saya saat ini bukan lawan Anda, tetapi jika Ziling bertemu dengan saya, dia juga bukan lawan saya.
Si Ziteng dengan tenang berbicara. Ini membuat wajah semua orang pucat. Dia menyebutkan bahwa dia bukan lawan Dewa Iblis Besar, namun dia juga membesarkan si Ziling. Jadi, saya mengundang Raja Hujan, tambah si Ziteng. Hujan turun di tempat ini. Tetesan hujan yang terkonsentrasi mengalir ke Martial Imperial Manor, membuat sekelompok wajah orang menjadi jelek. Mereka merasa bahwa ini adalah provokasi yang tidak terkendali. Si Ziteng, ini adalah masalah yang seharusnya tetap ada di dalam klan kami, namun kamu mengundang orang luar. Bisakah kamu masih menyebut dirimu sebagai keturunan Stone Clan? Seorang tetua sekte berteriak. Klan memiliki masalah internal, jadi saya mengundang seseorang untuk menenangkan situasi. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Si Ziteng bertanya. Sekelompok orang menjadi marah. Adapun si Yuan dan orang-orang di sampingnya, semangat mereka bangkit. Sebuah cahaya menakutkan melintas melewati mata mereka. Dewa Iblis Agung memandang si Ziteng dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan. Nyah. Ketika si Ziteng mendengar kata-kata ini, itu adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Raja Hujan, kamu punya dua pilihan, yang sudah aku katakan sebelumnya. Yang pertama adalah segera pergi, dan yang kedua adalah agar klan hujanmu digali setelah kamu dikalahkan. Dewa Iblis Agung berteriak dengan dingin. 15. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Raja Hujan berbicara. Dengan suara honglong, hujan turun tanpa henti. Setelah itu, petir meletus saat ular perak menebas beruntun demi beruntun. Ini adalah Martial Imperial Manor, namun dia tidak menahan tindakannya sedikit pun saat dia melepaskan hujan tanpa akhir. Ekspresi Dewa Iblis Besar membawa sedikit rasa dingin saat dia berjalan maju dengan langkah besar. Ibu Yier adalah salah satu keturunan yang paling saya cintai, namun dia dibunuh oleh si Ziling. Raja Hujan berbicara dengan suara lembut. Saudara-saudara tua di belakang kakek 15 menjadi marah. Kenapa akar masalahnya tidak diangkat? Dewa Iblis Agung juga menjadi marah. Cucunya yang menyedihkan pada awalnya adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Pernahkah Anda memikirkan mengapa Ziling akan memberontak? Tulang makhluk tertinggi cucuku ada di dalam tubuh siapa sekarang? Xier adalah makhluk surgawi alami dengan dua murid. Bagaimana cucu Anda bisa membandingkan? Raja Hujan mencibir. Jika cucuku masih hidup, bahkan jika dia kehilangan tulang tertingginya, dia masih akan naik ke tampuk kekuasaan. Dia akan melampaui Yier cepat atau lambat. Suara Dewa Iblis Besar sangat rendah, dan matanya sangat dingin. Dia benar-benar sedih. Ketika pikiran penyesalan ini muncul, dia benar-benar ingin mengangkat kepalanya dan mengaum ke arah langit. Jika kamu tidak puas, maka temukan cucumu dan suruh dia melawan Yier. Kita kemudian bisa melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Raja Hujan berbicara tanpa perasaan. Hatimu tidak berdasar, dan dengan demikian kamu menggunakan ini untuk membuatku marah. Kamu sudah kalah. Suara Dewa Iblis Besar sangat dingin, namun juga tenang. Tidak ada sedikit pun getaran dalam suaranya. Hari ini, di bawah undangan salah satu garis keturunan Martial Imperial Manor, saya akan mengambil tindakan di tempat Martial King. Untuk membasmi sumber pemberontakan, aku akan mengeksekusi si Zongtian di sini. Dengan kata-kata ini diucapkan, ibu kota mulai bergetar. Raja Hujan menggunakan teknik suara, True Roar. Suaranya menggelegar seperti guntur, menggetarkan seluruh kota. Singkirkan hujan kotormu. Jangan kotori Martial Imperial Manor saya dengan air Anda. Jika kamu bersikeras menggonggong di sini seperti anjing dan tidak pergi, maka matilah. Ini adalah suara Dewa Iblis Agung. Suara itu juga menyebar ke seluruh ibu kota, menimbulkan keributan besar. Setelah raungan dari Dewa Iblis Besar, sebuah tinju turun, menerobos sungai yang mengalir menuju langit satu demi satu. Raja Hujan sekali lagi mencoba memblokirnya dengan kedua tangannya, tetapi dia segera merasakan sakit yang menghancurkan tulang. Tulang di kedua lengannya sepertinya patah. Dia batuk darah dalam jumlah besar sebelum dipukul terbang lagi. Kenapa kamu tidak mengeluarkan benda yang berhubungan dengan makhluk suci itu? Kalau tidak, kamu tidak cukup untuk menjadi lawanku. Dewa Iblis Agung berteriak. Suaranya mengguncang seluruh ibu kota. Kekuatan dan raungan besar semacam ini segera membawa rona merah ke wajah Raja Hujan. Pada akhirnya, itu jatuh pucat. Kemarahan dan kebenciannya mencapai puncaknya saat dia berteriak, kamu mencari kematian. Yang mencari kematian adalah kamu. Telapak tangan Great Demonic God terbanting lagi.
Serangan mengerikan itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi seperti awan besar. Setiap arah mulai bergetar. Hari ini pasti tidak akan berakhir dengan baik, dan pertempuran yang mengerikan tidak bisa dihindari. Dengan makhluk surgawi, itu secara alami akan mengejutkan. Akhirnya, Raja Hujan batuk darah dan terlempar. Listrik yang berkedip di sekelilingnya tersebar di bawah gunung hitam berjari 5 itu. Semua simbol menjadi redup. Seluruh langit tampaknya telah terbelah. Kakek 15 tampak acuh tak acuh saat dia menyerang dengan keras tanpa sepatah kata pun. Dia akan membunuh Raja Hujan yang telah melangkah ke Manor ini untuk memprovokasi klannya. Dia meraung keras dan meludahkan darah dengan sengaja. Semua darah yang dia batukkan melonjak ke langit dan berubah menjadi hujan darah. Kakek 15 terkejut. Darah yang menyembur mengandung energi surgawi yang menakjubkan yang sangat kuat. Ini adalah hujan darah, setiap rintik hujan mengandung esensi vital dari Raja Hujan. Ini formasi hujan darah hebat. Seseorang berteriak dari langit yang jauh ketika mereka menyadari apa yang terjadi. Pada saat berikutnya, pemandangan berubah total. Segalanya menjadi berkabut di dunia ini saat hujan cahaya merah menjadi deras dan menenggelamkan tempat ini. Sementara Raja Hujan berteriak, 9 labu merah terang bergerak mendekat dan terpancar dengan gemilang. Dewa Iblis Agung menyerang dengan ganas. Dia membuat 9 serangan dengan tangannya, masing-masing di atas labu. Suara ledakan yang menggema bahkan mengguncang langit. Istirahat. Raung kakek 15. Buka. Raung Raja Hujan juga. Akhirnya, dengan serangkaian suara kaca, ke-9 labu merah terang terbelah. Pada akhirnya, awan kemerahan memenuhi langit saat 9 labu berharga meledak. Membinasakan. Raung Raja Hujan dengan keras. Kekuatan suci yang dihasilkan oleh ledakan itu sangat dahsyat, membuat semua kekuatan besar di ibu kota bergidik. Tiba-tiba, warna telapak tangan Great Demonic God berubah. Cahaya hitam memudar, dan telapak tangan menjadi putih seperti batu giok. Itu terlihat sangat berbeda. Rain Raja, kamu telah melebih-lebihkan kemampuanmu ketika kamu memprovokasi Martial Imperial Manor. Ini hukumanmu, teriak beberapa tetua sekte dari bawah. Hei, hahaha, tertawa Raja Hujan. Dia tidak marah sama sekali, dan wajahnya tampak lebih dingin. Ini adalah upacara pengorbanan, resepsi. Mari kita mulai. Senyum memudar dari wajah Raja Hujan, dan ekspresinya menjadi lebih tidak berperasaan. Gumpalan cahaya muncul di udara satu demi satu. Saat potongan-potongan itu terpancar, semua jenis karakter muncul. Apa itu? Banyak orang mengangkat kepala mereka ke arah potongan-potongan yang bersinar itu. Mereka semua merasakan jenis tekanan yang tak terlukiskan, serta perasaan tidak menyenangkan yang membuat tubuh mereka berlutut. Itu aura dewa. Dewa Iblis Agung berkata dengan suara lembut. Panahnya diblokir oleh artefak yang sangat tangguh ini sebelumnya. Menghidupkan kembali. Teriak Raja Hujan. Kekuatan suci perkasa yang dipancarkan oleh hujan darah dan 9 labu pecah yang dia panggil sebelumnya tidak menghilang, tetapi malah diserap oleh potongan-potongan ini yang tersembunyi di dalam kehampaan. Peninggalan para dewa. Banyak yang berteriak kaget. Suara terengah-engah muncul secara bersamaan di ibu kota. Mereka berada dalam masalah besar sekarang. Raja Hujan telah mengorbankan segalanya untuk potongan-potongan ini, menggunakan energi yang diperolehnya dari pertempuran untuk membangkitkan mereka. Dia menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan semuanya. Dekrit Kekaisaran Dewa Hujan. Seseorang berteriak dengan ekspresi pucat. Dekrit yang ditinggalkan oleh dewa kuno itu sangat menakutkan. Ada banyak simbol yang tertulis di atasnya, dan mereka bersinar cemerlang saat mereka melepaskan aura perkasa mereka. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena dia sebelumnya telah memakan sepotong dekrit. Tentu saja, itu tidak terjadi di dunia nyata, tetapi di alam dewa kekosongan. Klan Hujan marah dengan kejadian itu dan mengutuk Si Hao beberapa kali. 15 tua, apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Hari ini, aku akan membersihkan sekolahmu dan membunuhmu karena pengkhianatanmu. Raja Hujan menjadi lebih kuat. Setelah menyeka darah di sudut mulutnya, dia berdiri tegak dan menatap kakek 15. Ada aura yang mendesak dan kuat tentang dia. Orang-orang Martial Imperial Manor marah. Raja Hujan hanyalah orang luar, namun dia bertindak begitu arogan, mencampuri urusan internal mereka. Mereka semua marah. Di langit, potongan keputusan berwarna berlumpur muncul satu demi satu, yang segera berubah menjadi indah dan keemasan. Simbol di setiap bagiannya berkilau seperti matahari,
menyengat mata orang. Aura itu menjadi lebih kuat. Di tanah, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, seolah-olah mereka berada di hadapan dewa kuno. Ibu kota jatuh ke dalam keheningan yang mematikan karena orang-orang mengkhawatirkan hidup mereka. Dengan aura dewa yang berfluktuasi di udara, bagaimana mereka bisa melawan? Serahkan kepalamu, 15 tua. Teriak Raja Hujan. Langit akan meledak terbuka saat kakek 15 terus jatuh. Darah menetes dari mulutnya, dan tubuhnya gemetar hebat. Ini sekuat yang diharapkan. Saya masih memiliki jalan panjang dibandingkan dengan para dewa, kata kakek 15. Wajahnya kemudian berubah tiba-tiba. Dia mengeluarkan busur raksasa, dan seberkas cahaya terbang keluar dari mulutnya, berubah menjadi panah. Panah itu khusus. Itu hampir transparan, dan lapisan tipis cahaya perak mengalir di sepanjang permukaannya. Matahari dan bulan langsung redup oleh kehadirannya. Angin dan awan berubah secara tak terduga saat niat membunuh melonjak ke langit. Raut wajah Great Demon God tetap acuh tak acuh. Dia meletakkan panah di haluan dan menariknya dengan ganas. Dekrit Dewa Hujan mengandung kemauan bertarung yang sangat kuat. Namun, itu bukan Dewa Hujan itu sendiri. Ambil panahku. Cahaya perak bersilangan dan melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Langit terasa seperti runtuh. Dengan suara gemuruh yang keras, potongan-potongan emas dari dekrit itu terguncang dengan keras. Beberapa bagian ditembak oleh panah suci. Simbol-simbol itu dilenyapkan dengan suara hong, memudar sepenuhnya. Apa itu tadi? Banyak orang terkejut. Panah yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno. Ada beberapa raja aristokrat yang sangat terguncang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Iblis Agung akan mengeluarkan benda semacam ini pada saat terakhir, menjelaskan ketenangannya. Mustahil. Raja Hujan berteriak. Dia tidak bisa memikirkan situasi yang lebih buruk dari ini, bahwa artefak surgawi klan telah memenuhi tandingannya. Panah dari lawannya telah membuatnya sangat ketakutan. Dekrit emas berkedip ketika potongan-potongan itu bergetar satu demi satu. Mereka meletus dengan cepat sebelum membungkus diri mereka di sekitar Raja Hujan, yang melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak berani melawan lagi. Keputusan itu adalah cadangan paling kuat yang dia andalkan, tetapi itu tidak berhasil dan dikalahkan. Ketakutan besar memenuhi dadanya. Dewa Iblis hebat terlalu menakutkan. The Martial Imperial Manor bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak sembarangan. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Kakek 15 berkata dengan suara dingin. Dia melambaikan tangannya dan memasang busur lagi. Panah perak terbang keluar, menembus langit dan mengenai bola cahaya kemasan. Panah panjang menembus udara dan terbang melintasi langit. Raja Hujan berteriak dalam kesengsaraan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi panah itu masih menembus bagian bawah tubuhnya. Dia adalah raja yang kuat, tapi dia masih tidak bisa menangkis panah Dewa Iblis Agung. Bagian atasnya yang berdarah ambruk ke tanah dengan suara peng. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menemukan dirinya di depan sebuah Grand Manor. Tablet itu bertuliskan, Rain King's Manor. Wajah Raja Hujan berkerut. Dewa Iblis hebat telah tiba tepat di depan manor mereka. Dia benar-benar membawa bencana ke dirinya sendiri. Kakek 15 terbang melintasi langit dan tiba di klan Hujan. Raja Hujan berteriak saat ketakutan muncul di wajahnya. Ketika dia melihat kakek 15 turun, dia mengatupkan giginya dan dengan putus asa mengorbankan bagian bawahnya yang lembek untuk keputusan surgawi. Rain Clan, kamu benar-benar melampaui batasmu kali ini. Anda tidak hanya berlari ke Martial Imperial Manor saya untuk menyebarkan hujan kotor Anda bahkan mengancam akan membersihkan seluruh sekte. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil kembali panah perak dan menyimpannya di dalam dirinya. Pada saat ini, keheningan singkat melanda ibu kota. Berbagai kekuatan yang menonton dari samping terkejut, karena mereka tidak menyangka insiden itu akan sejauh ini. Dewa Iblis besar berjalan mendekat, dan jarak antara dia dan Manor diperpendek dengan setiap langkah. Seseorang harus bertanggung jawab dan membayar biaya untuk tindakan mereka sendiri. Dengan kata-kata ini, dia meletakkan panah di haluan. Aura perkasa terbentuk di sekitar sosoknya yang kokoh, menciptakan rasa kekuatan. Si Zongtian, kamu sudah keterlaluan. Raungan marah keluar dari Rain King's Manor. Aku sudah pergi terlalu jauh. Bukankah Anda berkunjung ke Martial Imperial Manor saya belum lama ini dan mengoceh tanpa henti tentang membersihkan klan? Seberapa mendominasi Anda saat itu? Di mana sikap itu sekarang? Kakek 15 dengan suara dingin.
Dia kemudian mengatur panah lain ke busurnya dan menembakkannya ke Manor. Dengan suara hong, 10 halaman dihancurkan kali ini. Namun, pemandangan mengerikan ini lebih mengejutkan daripada pembantaian yang sebenarnya. Segera, panah ketiga meninggalkan busur Great Demonic God dengan nyala api. Itu tiba dengan suara hong. Seolah-olah sebuah gunung besar telah runtuh, menggiling bangunan menjadi abu. Semua orang tercengang melihat ini. Bahkan para pemimpin kekuatan besar di ibu kota merasakan kelopak mata mereka berkedut dan pikiran mereka gelisah. 15, cukup sudah. Kamu pergi terlalu jauh. Seseorang dari klan hujan berteriak dengan marah. Sebagian besar Manor telah terbakar habis, dan rasa malu yang mereka rasakan tak tertahankan. Aku sudah pergi terlalu jauh. Dari apa yang saya dengar, Anda telah mencoba untuk mencegat dan membunuh Ziling sepanjang waktu dia mencoba melarikan diri. Bahkan jika Raja Hujan tidak berkunjung ke istana kekaisaran bela diri sebelumnya. Mereka mulai mundur, karena gedung-gedung di luar terus meledak. Orang-orang dari klan hujan, saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda, bersikaplah rendah hati dan jujur. Kakek 15 berteriak dan mulai menembak lagi. Cahaya perak menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang menghancurkan. Langit dan bumi tampaknya terhubung saat panah terbang terus-menerus. Itu adalah panah surgawi. Setiap pukulan akan membuat kuil menyala dan bergetar hebat. Pada akhirnya, kuil itu akan retak terbuka. Keperkasaan kakek 15 tidak tertandingi. Dia akan membasmi klan hujan dalam satu pertempuran. Semua raja aristokrat di kota tercengang, dan bahkan sosok dari ibu kota melirik ke arah ini. Akhirnya, kuil suci itu hancur. Sebagian darinya runtuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. Aura surgawi memenuhi udara. Orang-orang dari klan hujan tercengang oleh hasil yang mengerikan ini. Tempat tinggal nenek moyang mereka runtuh di bawah kekuatan panah. Ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan dewa. Mata mereka merah saat mereka melepaskan tangisan cemas. Mereka sangat marah, karena tempat tersuci di dalam hati mereka telah ternoda dan praktis hancur. Mereka semua mendidih dengan kebencian. Jika kalian semua memiliki tempat yang tak tersentuh di dalam hati kalian, lalu mengapa kalian tidak bisa memahami apa yang kalian semua lakukan saat itu? Kakek 15 berkata dengan dingin. Membunuh. Seseorang dari dalam klan hujan berteriak. Mereka bergegas keluar dari kuil suci dan mulai terbang tanpa berpikir ke langit untuk melawan kakek 15. Dewa Iblis Agung menembakkan panah, yang meledak di udara. Orang-orang itu terbunuh dalam sekejap. Mereka jatuh dari langit, dan hidup mereka padam seperti lilin yang ditiup. Pertarungan antara kakek 15 dan klan hujan telah menarik sedikit perhatian. Keperkasaan dan keganasannya hampir mencekik. Itu adalah satu orang melawan seluruh klan, namun dia masih mendominasi medan perang. Klan hujan sama sekali bukan tandingannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam tanah suci klan hujan, sekelompok orang menjadi gila. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka menderita kekalahan telak karena satu orang. Ketika Anda menindas dan mempermalukan Ziling saya, dan ketika Anda berkomplot melawan Hauer saya, apakah Anda pernah berhenti untuk berpikir bahwa seseorang akan menindas Anda dengan cara yang sama? Dewa Iblis Agung bertanya dengan suara keras. Banyak yang terdiam mendengar pertanyaan ini. Mereka telah mengejar keturunan Dewa Iblis Agung. Akhirnya, kuil itu runtuh sepenuhnya, dan tanah berserakan dengan puing-puing. Satu-satunya yang berdiri adalah patung batu dan altar yang terpancar dengan cara yang menakutkan. Membunuh. Lusinan orang dibebankan dari klan hujan. Di antara mereka adalah ahli parubaya, tetua dan tetua sekte. Mereka semua sangat marah. Namun, kenyataannya kejam dan tanpa ampun. Orang-orang ini semua hancur berkeping-keping dari panah Great Demonic God. Mereka tidak hanya ditembus oleh panah, tetapi diledakkan sepenuhnya. Daging dan darah mereka berserakan di mana-mana. Pada akhirnya, Dewa Iblis Agung tidak memasuki tanah suci klan hujan tetapi malah mundur. Pertempuran telah selesai. Alasannya karena patung batu dan altar mengeluarkan cahaya aneh. Itu agak aneh, terutama menjelang akhir ketika seluruh domain menyegel mansion ini. Semua anggota klan hujan menjadi pucat. Sebagian besar manor mereka hancur, dan bahkan kuil suci kuno telah runtuh. Bagaimana mereka bisa menelan rasa malu dan kesedihan seperti itu? Bagaimana mereka bisa membawa diri mereka bahkan muncul di hadapan leluhur mereka? Ibu kota meletus setelah keheningan awal. Semua orang menjadi tercengang dengan hasilnya. Seorang pria telah membuat klan bertekuk lutut. Ini sudah berakhir.
Kita sudah sejauh ini, saatnya untuk mengakhirinya. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di jalan utama yang jauh. Itu adalah orang yang tinggi dan ramping yang memegang pagoda di satu tangan sambil berjalan ke arah mereka. Satu sosok perlahan berjalan, tampak agak sepi dan tidak jelas. Ada pagoda perunggu di tangannya ketika dia tiba di depan Martial Imperial Manor. Berhenti. Seseorang menegur dengan suara rendah untuk menghentikan pendatang baru berjalan mendekat. Zia. Gerbang merah terang didorong terbuka dan seorang pria keluar. Dia memiliki rambut hitam legam, dan kulitnya putih dan tembus pandang seperti batu giok. Menambah penampilan luar biasa ini adalah cahaya semangat yang tidak jelas di matanya. Kalian semua, minggir. Dia meminta orang-orang di Manor untuk mundur ke samping. Sementara kakek 15 bertarung sengit dengan Raja Hujan, si Ziteng mundur ke lantai dasar Martial Imperial Manor dan menunggu. Dia sekarang menyapa dan menyambut individu ini di dalam. Itu adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki sepasang mata hitam pekat yang tidak bisa digambarkan hanya sebagai dalam, tetapi lebih seperti jurang. Mereka adalah sepasang pusaran yang menakutkan, siap untuk melahap jiwa orang. Dia memiliki rambut hijau, dan sosoknya tidak kekar. Sosoknya yang tinggi dan menyendiri membuatnya tampak seolah-olah dia milik kehampaan, sehingga orang lain hanya bisa merasakan kehadirannya. Si Ziteng menyambutnya dengan benar dan membawanya ke Manor. Mereka berjalan menuju bagian terdalam dari Manor. Kamu siapa? Seseorang berteriak di dalam Manor. Si Ziteng baru saja menghadapi Dewa Iblis Besar, tetapi ketika kakek 15 bertarung dengan Raja Hujan, dia memisahkan diri dari medan perang. Baru sekarang dia kembali, dan dia bahkan membawa seseorang bersamanya, memperingatkan banyak orang. Pendatang baru itu berbalik. Pupil hitam pekatnya seperti lubang hitam saat mereka membentuk dua pusaran. Orang yang bertanya dengan suara keras tidak jauh dari sana segera mengeluarkan teriakan keras. Dia jatuh ke tanah dengan kepalanya masih terentang ke arah langit, dan garis-garis cahaya warna-warni terbang keluar dari antara alisnya. Kerumunan di dekatnya ketakutan, mundur sekaligus. Itu sangat aneh. Pria itu hanya melirik, namun seolah-olah jiwa meninggalkan tubuh dan memasuki matanya. Itu sangat menakutkan. Si Ziteng, apa yang kamu lakukan? Beberapa tetua leluhur di kejauhan terkejut dan menanyainya dengan keras. Tidak apa, saya hanya mengundang seorang penatua, jawab si Ziteng dengan nada polos. Dia membawa pria itu jauh ke dalam Manor. Sekelompok orang merasa terancam, terutama kakak-kakak kakek 15. Mereka segera memanggil artefak berharga mereka dan mendekat ke depan, siap untuk menghentikan keduanya. Semuanya, tolong jangan melakukan gerakan sembrono. Anda semua adalah penatua saya dan saya ingin berbicara dengan damai. Saya di sini untuk menghentikan pertarungan, kata si Ziteng. Tidak mungkin orang banyak akan mempercayainya, karena dia dan Dewa Iblis Agung saling bertentangan. Berdasarkan disposisi alaminya, seseorang yang sangat kuat pasti ada di belakangnya. Pria yang baru saja tiba adalah makhluk yang sangat menakutkan, jadi bagaimana semuanya bisa berjalan dengan damai. Sosok tinggi muncul di langit. Dewa Iblis hebat telah kembali. Dia turun dan melirik pria berambut hijau itu. Apakah kamu di sini untukku? Dia kemudian berjalan lebih dekat dengan gaya berjalan yang megah sebelum duduk langsung di kursi lebar yang berharga. Dia tidak memperhatikan pria itu lebih jauh, tetapi malah berbalik untuk menatap si Ziteng. Ziteng, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Paman 15, kamu terlalu mendominasi, jadi aku mengundang senior yang lebih tua untuk menjelaskannya, jawab si Ziteng dengan senyum lembut. Apakah panahmu itu dibawa keluar dari hutan hitam? Biarkan aku melihatnya. Pria berambut hijau itu menatap kakek 15 dengan matanya yang buruk. Pagoda perunggu di tanganmu tampak seperti sesuatu yang hilang dariku. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melihat-lihat? Kakek 15 meliriknya dengan curiga. Jika bocah iblis itu ada di sini, dia pasti akan menebak dirinya sendiri. Mengapa orang ini sangat mirip dengannya? Cara mereka melakukan sesuatu agak mirip. Kamu sangat percaya diri, tetapi kamu juga harus tahu batasmu sendiri. Terlalu percaya diri biasanya mengarah pada penghancuran diri, kata pria berambut hijau itu. Kamu datang jauh-jauh ke rumah klanku untuk memberikan kuliah. Apakah Anda sesombong itu, atau apakah Anda benar-benar cukup kuat? Apa yang kamu katakan tadi cukup cocok untuk dirimu sendiri. Kakek 15 berbicara sambil belajar kembali ke kursi yang berharga. Dia menatapnya dengan mata acuh tak acuh.
Tidak buruk. Ikutlah denganku, kata pria berambut hijau itu. Kamu hanya tubuh spiritual, dan yang rusak parah dalam hal ini, namun kamu masih berani memberi perintah di dalam mansionku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki kekuatan di sini? Punggung Dewa Iblis Agung meninggalkan kursi saat dia duduk dan menatapnya. Kerumunan terkejut. Fakta bahwa ini bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya, melainkan tubuh berjiwa benar-benar mengejutkan. Kamu benar. Saya bertemu, teman lama, dalam perjalanan ke sini dan bertengkar hebat. Alhasil, perjalanan saya ke Stone Country Capital agak tertunda, kata pria berambut hijau itu. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dari mana 8 tulang muncul. Mereka semua dalam warna yang berbeda, seperti ungu, putih berkilau dan emas. Dengan ayunan tangannya, ke-8 tulang dipanggil keluar. Mereka mendarat di arah yang berbeda dan menyegel Martial Imperial Manor. Seluruh tempat itu benar-benar terkunci. Semua orang menjadi kaget. Ini terlalu kuat. Dia menjebak seluruh Martial Imperial Manor segera setelah dia tiba. Apakah ini dilakukan untuk mencegah kakek 15 pergi? Keyakinan yang luar biasa. Pada saat ini, si Ziteng berdiri dan membungkuk ke arah pria berambut hijau itu. Dia kemudian mundur. Pria berambut hijau itu menunjuk dengan jarinya dan jalan bercahaya muncul, yang mengirim si Ziteng keluar dari manor. Dia adalah orang yang teliti dan tidak ingin mengambil bagian dalam apa yang akan datang. Aku sedikit mengagumi bakatmu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Mengingat bakat Anda harus dapat mencapai lebih dari apa yang Anda miliki saat ini. Adapun lenganmu yang terputus, beberapa obat surgawi atau pil surgawi akan menumbuhkannya kembali tanpa kesulitan, kata pria berambut hijau itu. Meskipun kamu benar-benar merusak pemandangan, aku tidak berpikir itu akan menjadi ide yang buruk untuk tetap tinggal di belakangmu. Mengapa kamu tidak tinggal dan bergabung dengan Martial Imperial Manor? Dewa Iblis Agung menjawab, apakah kamu menungguku untuk mengambil tindakan? Pria berambut hijau itu mengangkat suaranya, yang terdengar seperti dentuman guntur. Coba aku. Dewa Iblis Agung berkata. Dia sudah berdiri, siap menyerang pada saat itu juga. Semua orang yang hadir telah menebak sekarang bahwa pria berambut hijau itu mungkin berasal dari pegunungan surgawi kuno, dan kemungkinan besar adalah murid dari guru si Ziteng. Dukungannya benar-benar hebat. Ketika semua orang menyadari kemungkinan ini, mereka semua menjadi ketakutan. Gelombang dingin melonjak dari lubuk hati mereka. Karakter menakutkan macam apa ini? Binatang buas kuno dan burung surgawi dari pegunungan surgawi kuno mewakili tak terkalahkan. Mata pria berambut hijau itu membentuk 2 pusaran hitam yang sangat menakutkan, dan ada kekuatan melahap yang besar di dalamnya. Itu membuat jiwa orang goyah, seolah-olah mereka akan meninggalkan tubuh dan menuju ke jurang yang berputar-putar. Orang-orang di dekatnya semua berteriak ketakutan. Mereka merasa tubuh mereka menjadi lunak, dan mereka semua mundur. Kakek 15 menginjak tanah dengan keras, menyebabkan simbol yang tidak biasa menyala dan meledak. Langit yang damai terganggu, tetapi kekuatan melahap yang aneh itu telah lenyap. Biarkan aku melihat dengan tepat apa yang kamu mampu. Pria berambut hijau menyerbu, dengan cepat mendekati kakek 15. Jarinya mengeluarkan pukulan, mengirimkan aliran udara dingin. Kabut putih mulai menyebar, segera menurunkan suhu. Dengan suara sua, kakek 15 menghilang. Ekstrim beku. Kerumunan berteriak kaget. Ini adalah perwujudan dari kekuatan sejati Great Yin, 1. Setelah disegel oleh kekuatan ini, tidak hanya tubuh fisik akan mati, bahkan akan hancur berkeping-keping. Kakek 15 muncul kembali di belakang lawannya, dan lengannya bergetar. Seekor naga hitam segera terbang keluar dan membentuk rantai hitam. Mereka memutar tubuh lawannya saat raungan naga mengaduk 9 langit. Individu berambut hijau menghindar. Tubuhnya bergeser beberapa zang keluar dan muncul di lokasi yang sama sekali berbeda. Dia tidak pernah berpikir bahwa rantai hitam akan mengikuti tanpa henti, masih melilit di sekujur tubuhnya. Rantai ketertiban hitam. Individu berambut hijau terkejut. Ini adalah kekuatan regulasi, sejenis ketertiban. Di bawah kendali kakek 15, naga hitam telah melingkari tubuhnya, dan mereka dengan cepat mengerut. Istirahat. Pria berambut hijau itu berteriak keras, menyebabkan gelombang api yang menyeramkan keluar dari tubuhnya. Rantai tatanan surgawi hitam dipatahkan inci demi inci. Mereka jatuh dari tubuhnya, dan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, auranya meledak. Matanya begitu tanpa ekspresi sehingga agak menakutkan, seolah-olah mereka tidak memiliki sedikit pun kehidupan di dalamnya.
Seolah-olah mereka terhubung dengan gerbang besar neraka, membuat orang merasa ngeri. Benar saja, di dalam mata kosong itu, simbol berwarna abu terbang keluar. Tidak ada cahaya apapun, melainkan apa yang tampak seperti jiwa orang yang meninggal. Kekosongan itu terbelah, menciptakan gerbang besar. Suara wuwu terus terdengar, berdering keluar dari dalam. Itu adalah sarang iblis yang sepertinya berasal dari dunia bawah. Sosok-sosok hitam terbang satu demi satu di dalam. Sepasang matanya sepertinya telah membuka gerbang yang aneh, dan seolah-olah dia ingin mengirim kakek 15 ke dalam. Kemampuan surgawi yang hebat semacam ini jelas merupakan teknik yang menakutkan. Bagaimana orang biasa bisa membuka hal seperti itu? Itu tidak pernah terdengar. Ketika kakek 15 melihat ini, tubuhnya mulai berkedip. Dia segera memasuki bagian kekosongan itu, seolah-olah dia akan ditelan. Banyak sosok hitam melemparkan diri mereka untuk menenggelamkannya ke dalam. Dua jenis energi muncul di sekitar kakek 15, satu putih dan satu hitam. Mereka terjalin dengan ganas, membentuk spiral. Mereka menciptakan naga putih dan naga hitam, dan dengan suara hong, banyak dari sosok hitam itu hancur berkeping-keping, memungkinkannya untuk membebaskan diri dari dunia ini. Ketika dia berbalik, dunia bawah masih ada, menekan ke arah ini. Tatapannya menjadi dingin, dan setelah menggambar panah di busurnya, panah itu dengan cepat melesat keluar. Dengan suara honglong, gerbang akhirnya hancur berantakan. Individu berambut hijau itu tenang. Pagoda perunggu di tangannya terbang keluar. Itu dengan cepat membesar menjadi ukuran gunung yang tinggi. Itu menjulang di langit, dan itu sangat menindas sehingga sepertinya seluruh marsial Imperial Manor akan hancur berantakan. Kekuatan pagoda itu terlalu besar. Mengumpulkan. Dia melepaskan teriakan keras. Pagoda itu menyala, dan noda berbintik-bintik yang telah menumpuk selama bertahun-tahun di permukaan perunggu semuanya menjadi simbol pada saat ini. Mereka melepaskan kekuatan mereka, dan pada saat ini tampaknya menjadi lebih menakutkan. Kakek 15 merasakan gelombang ketakutan. Kali ini, energi yang melonjak tampak sangat kuat, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa memblokirnya. Tubuhnya segera meninggalkan tanah dan bergerak tanpa sadar menuju pagoda. Pada tingkat ini, dia akan tersedot. Sial. Dia menarik kembali panah di busurnya dan melepaskan panah perak lainnya. Itu segera menembus udara dan mendarat di pagoda perunggu besar itu. Percikan terbang kemana-mana, tetapi tidak menembus. Simbol bersinar cemerlang, menerangi tempat ini dalam cahaya yang menyilaukan. Artefak surgawi. Ekspresi Great Demonic God menjadi sangat serius, dan pikirannya sedikit terganggu. Individu ini sangat menakutkan. Ini adalah pertempuran yang menakutkan dan intens. Dia tidak punya pilihan, dan dia tidak bisa berakhir di pihak yang kalah. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Sial, panah perak terbang keluar, bertabrakan dengan artefak magis itu. Suara kongkiang terdengar saat simbol menghilang seperti ilusi. Itu sangat menakutkan. Mereka bertarung dari tanah ke langit, membuat semua orang di ibu kota gemetar ketakutan. Ranah kultivasi pria berambut hijau itu terlalu tinggi, dan dia memiliki artefak pembunuhan yang hebat. Akibatnya, pertempuran ini sangat menghancurkan. Setelah bertarung sebentar, kakek 15 secara mengejutkan ditelan oleh artefak magis perunggu, membuat semua orang di Martial Imperial Manor berwajah pucat. Mereka merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Namun, ekspresi individu berambut hijau berubah. Dia tidak bersantai sama sekali, dan benar saja, pagoda perunggu mulai bergetar. Sebuah suara kekerasan ditransmisikan keluar dari dalam. Tidak hanya ada panah divin perak, tetapi ada juga panah divin hitam, kakek 15 melepaskan panah di dalam. Sementara itu, panah perak di luar menyerang secara mandiri. Itu terus-menerus menghantam permukaan pagoda. Seolah-olah ada sesuatu yang ditempa antara langit dan bumi. Itu sangat bergetar ketika suara-suara yang memekakkan telinga terus berdering. Itu membuat individu berambut hijau terkejut, takut artefak magis perunggunya akan hancur. Pada akhirnya, kakek 15 membantai jalan keluar dan berjuang bebas dari ikatan pagoda. Meski ada darah yang mengucur dari sudut bibirnya dan ada luka di sekujur tubuhnya, dia masih bisa lolos. Membunuh. Ketika mereka bertemu lagi, tidak ada banyak keraguan. Keduanya mulai bertarung dengan intens, dan keduanya menggunakan energi mereka yang paling kuat untuk melawan pertempuran berdarah ini. Di dalam ibu kota kekaisaran, hati semua orang bergetar. Dewa Iblis Agung terlalu kuat.
Dia benar-benar bisa bertarung dengan salah satu makhluk archaik Divine Mountains. Sementara itu, sosok lain muncul di dalam Martial Imperial Manor tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba, tetapi begitu mereka menyadari siapa itu, mereka tidak bisa lagi menatap wajahnya, dan hati mereka langsung dipenuhi ketakutan. Kaisar Manusia. Kami memberi hormat kepada Kaisar Manusia. Kerumunan di dalam Martial Imperial Manor segera gemetar dan buru-buru memberi penghormatan. Sudah waktunya pertempuran ini berakhir. Kaisar Manusia membuka mulutnya. Tidak ada yang memprediksi kedatangan Kaisar Manusia. Dia mengucapkan kata-kata ini segera setelah dia tiba. Apakah dia mencoba menghentikan konflik ini? Lapisan cahaya cemerlang dan gemerlap bersinar cemerlang dari lokasi itu. Cahaya keemasan melonjak tanpa batas seperti gelombang laut. Kaisar Manusia berdiri di tengah seperti naga yang mengabaikan dunia ini. Seperti dalam Yin dan Yang. Film pun berakhir.